Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Cokorda Dewi Widiahana Sundari, SKM MSI selaku Ketua Penguji. Yang terhormat Ibu Dr. Gigi Igusti Agung Ayu Putus Swastini, MDiomed selaku anggota penguji. Yang terhormat Ibu Loade Wilan Krisna, SSI MKed PhD selaku anggota penguji. Perkenalkan, nama saya Niketut Septiantini, NIM P071340190019. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Gambaran Kadar Kolesterol Total pada Lansia Penderita Hipertensi di Puskesmas 2 Negara, Kabupaten Jembrana, tahun 2022. Pun latar belakang masalah dari karya tulis ilmiah ini yaitu, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2021, di mana persentase lansia di Indonesia mengalami peningkatan dalam waktu 5 dekade. Hal ini juga didukung oleh data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jembrana yang mencatat bahwa jumlah penduduk lansia yang berusia 60 tahun atau lebih sebanyak 31.200 jiwa pada tahun 2018 meningkat menjadi 33.500 jiwa pada tahun 2020. Dengan menurunnya kemampuan fisik dan fisiologi lansia lebih rentan terkena penyakit degeneratif seperti hipertensi. Nah, menurut Riskesdas tahun 2018, hipertensi merupakan masalah kesehatan dengan prevalensi yang tinggi di Indonesia, yaitu sebesar 34,11%. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana tahun 2020, hipertensi termasuk ke dalam kategori kedua dari 10 besar penyakit rawat jalan di puskesmas untuk semua golongan umur dengan jumlah kasus sebanyak 10.408 jiwa. Hipertensi merupakan penyakit multifaktorial dan dijuluki sebagai silent killer karena penyakit hipertensi merupakan penyakit tanpa tanda dan tanpa gejala yang khas. Hipertensi dapat dipicu oleh faktor eksternal, yaitu kadar kolesterol yang tinggi atau hiperkolesterolemia. Hal ini disebabkan kolesterol tinggi dapat menyumbat pembuluh darah perifer, sehingga terjadi peningkatan tekanan darah. Berdasarkan data pada tahun 2020 dan survei pendahuluan yang dilakukan di Puskesmas 2 Negara, menunjukkan bahwa hipertensi termasuk ke dalam kategori pertama dari 10 penyakit rawat jalan di puskesmas untuk golongan lansia dengan jumlah kasus sebanyak 297 jiwa. Adapun rumusan masalah dari karya tulis ilmiah ini adalah bagaimanakah gambaran kadar kolesterol total pada lansia penderita hipertensi di Puskesmas 2 Negara, Kabupaten Jembrana tahun 2022. Tujuan penelitian dapat dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu untuk mengetahui gambaran kadar kolesterol total pada lansia penderita hipertensi di Puskesmas 2 Negara Kabupaten Jembrana tahun 2022. Tujuan khusus yang pertama, mengidentifikasi karakteristik lansia penderita hipertensi berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan indeks massa tubuh di Puskesmas 2 Negara. Yang kedua, mengukur kadar kolesterol total pada lansia penderita hipertensi di Puskesmas 2 Negara. Dan yang ketiga, mendeskripsikan kadar kolesterol total berdasarkan karakteristik lansia penderita hipertensi di Puskesmas 2 Negara. Manfaat penelitian dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat praktis dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat praktis bagi masyarakat dan manfaat praktis bagi mahasiswa. Tinjauan pustaka dalam karya tulis ilmiah ini terbagi menjadi 4 subbab. Yang pertama lansia, yang kedua hipertensi, yang ketiga kolesterol, dan yang keempat hubungan antara hipertensi dengan kolesterol. Kerangka konsep penelitian, hipertensi pada lansia dapat dipicu oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti usia dan jenis kelamin, faktor eksternal seperti kolesterol, pekerjaan, dan indeks massa tubuh. Kadar kolesterol yang tinggi dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan kadar kolesterol total. Nah, terdapat 3 metode untuk memeriksa kadar kolesterol total, yaitu CHOD-PAP, Electrode Based Biosensor, dan Lieberman Blood Chart. Namun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Electrode Based Biosensor menggunakan alat POCT, di mana hasil dapat diinterpretasikan dengan normal, ambang batas, dan tinggi. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel yaitu kolesterol total pada lansia penderita hipertensi. Definisi operasional dapat dibagi menjadi 5, yang pertama lansia, yang kedua kadar kolesterol total, yang ketiga hipertensi, yang keempat pekerjaan, dan yang kelima indeks massa tubuh. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas 2 Negara Kabupaten Jembrana. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Mei tahun 2022. Populasi pada penelitian ini adalah lansia penderita hipertensi di Puskesmas 2 Negara sebanyak 297 orang. Maka besar sampel yang akan diambil sebanyak 10%, sehingga mendapatkan jumlah sampel sebanyak 30 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan seleksi khusus sehingga menimbulkan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi yang tertera pada slide. Jenis data yang dikumpulkan yaitu ada data primer dan data sekunder.
Dan cara pengumpulan data, yang pertama wawancara, yang kedua pengukuran tekanan darah, yang ketiga pengukuran indeks massa tubuh, dan yang keempat pemeriksaan kadar kolesterol total. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian yaitu informed consent, kuesioner dan alat tulis serta kamera. Adapun alat yang digunakan yaitu alat ukur kolesterol total VOCT merek EasyTouch GCU, reagen stick kolesterol, tensimeter, lancet steril, autoclick lancet, timbangan digital dan microtoys. Adapun bahan yang digunakan yaitu darah kapiler, kapas steril, kapas alkohol 70%, sarung tangan latex atau handscoon, masker, hair cap, hand sanitizer, dan wadah sampah infeksius. Prosedur kerja penelitian dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pre-analitik, analitik, dan post-analitik. Adapun prosedur pemeriksaan kadar kolesterol total, yang pertama, alat pelindung diri digunakan, kemudian siapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam pemeriksaan. Setelah itu, lancet steril dipasang pada autoclick lancet, dan atur tingkat kedalaman jarum. Hidupkan alat VOCT, lalu pasangkan satu strip pemeriksaan kolesterol ke dalam slot strip uji sehingga menampilkan nomor kode. Memilih lokasi pengambilan darah, usahakan di jari tengah atau jari manis, di mana pada lokasi pengambilan darah, jari tangan disinfeksi dengan kapas alkohol 70% lalu tunggu hingga mengering. Tusuk jari menggunakan autoclick lancet steril secara cepat dan benar. Hapus darah yang keluar pertama dengan kapas kering, dan darah yang keluar selanjutnya dapat digunakan untuk pemeriksaan. Sentuhkan ujung strip tes ke tetesan darah, dan hasil ditunggu selama kurang lebih 10 detik. Lancet steril untuk menusuk kulit atau jari dibuang ke sub kontainer, dan strip uji dibuang pada tempat sampah infeksius. Pengolahan dan analisis data. Data yang diperoleh akan dikumpulkan, dicatat, dan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram, serta diberi penjelasan deskriptif berupa narasi. Untuk analisis data, analisis deskriptif berdasarkan persentase masing-masing kategori berdasarkan Perkumpulan Endokrinologi Indonesia tahun 2019. Adapun etika penelitian yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, menghormati harkat martabat manusia atau respect for person, yang kedua, berbuat baik, beneficent, dan tidak merugikan, non-maleficent, dan yang terakhir yaitu prinsip etika keadilan atau justice. Selanjutnya, hasil dan pembahasan penelitian. Puskesmas 2 Negara berlokasi di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, di mana jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas 2 Negara pada tahun 2021 tercatat sebanyak 44.700 jiwa. Adapun wilayah kerja Puskesmas 2 Negara yang meliputi 4 desa dan 2 kelurahan, yaitu Desa Tegal Badang Timur, Desa Tegal Badang Barat, Desa Cupel, Desa Pengambengan, Kelurahan Lelatang, dan Kelurahan Loloan Barat. Karakteristik subjek penelitian. Yang pertama, karakteristik lansia penderita hipertensi berdasarkan usia. Berdasarkan pada tabel 3, diketahui bahwa sebagian besar responden berasal dari kategori pralansia dengan kelompok usia 45-59 tahun sebanyak 19 orang. Yang kedua, karakteristik lansia penderita hipertensi berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan data pada tabel 4, diketahui bahwa sebagian besar lansia penderita hipertensi memiliki jenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 19 orang. Karakteristik lansia penderita hipertensi berdasarkan pekerjaan. Berdasarkan data pada tabel 5, diketahui jenis pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh responden adalah sebagai ibu rumah tangga sebanyak 12 orang. Karakteristik lansia penderita hipertensi berdasarkan indeks massa tubuh. Berdasarkan data pada tabel 6, diketahui bahwa mayoritas dari lansia penderita hipertensi yang diteliti memiliki kategori indeks massa tubuh tidak obesitas sebanyak 20 orang. Kadar kolesterol total pada lansia penderita hipertensi berdasarkan karakteristik responden. Yang pertama, hasil pemeriksaan kadar kolesterol total pada lansia penderita hipertensi. Berdasarkan data pada tabel 7, dari 30 lansia penderita hipertensi yang diteliti, sebagian besar memiliki kadar kolesterol total ambang batas, yaitu sebanyak 15 orang atau 50%. Yang pertama, kadar kolesterol total pada lansia penderita hipertensi berdasarkan usia. Berdasarkan data pada tabel 8, menunjukkan bahwa sebagian besar kadar kolesterol total tinggi terdapat pada kategori pralansia, yaitu sebanyak 6 orang. Kadar kolesterol total pada lansia penderita hipertensi berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan pada tabel 9, diketahui bahwa kadar kolesterol total tinggi pada lansia penderita hipertensi memiliki nilai yang sama antara laki-laki dan perempuan, yaitu masing-masing sebanyak 4 orang. Kadar kolesterol total pada lansia penderita hipertensi berdasarkan pekerjaan. Berdasarkan data pada tabel 10 menunjukkan bahwa kadar kolesterol total tinggi paling banyak diderita oleh lansia yang bekerja sebagai nelayan, yaitu sebanyak 3 orang. Kadar kolesterol total pada lansia penderita hipertensi berdasarkan indeks massa tubuh. Berdasarkan pada tabel 11, menunjukkan bahwa sebagian besar kadar kolesterol total tinggi terdapat pada lansia penderita hipertensi dengan kategori obesitas, yaitu sebanyak 5 orang.
Baik, selanjutnya pembahasan. Yang pertama, kadar kolesterol total pada lansia penderita hipertensi. Pada tabel 7 diketahui bahwa dari 30 lansia penderita hipertensi yang diteliti, menunjukkan sebanyak 8 responden memiliki kadar kolesterol total normal, 15 responden memiliki kadar kolesterol total ambang batas, dan 7 responden memiliki kadar kolesterol total tinggi. Hal ini dikarenakan lansia mengalami penurunan sistem metabolisme tubuh, di mana kemampuan tubuh untuk mengolah lemak kolesterol menjadi sesuatu yang berguna untuk tubuh menjadi kurang maksimal dan menyebabkan kolesterol akan tertimbul di dalam aliran darah seorang lansia. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawati pada tahun 2019 yang mendapatkan hasil dari 91 lansia penderita hipertensi yang diteliti, didapatkan sebagian besar lansia memiliki kadar kolesterol total di atas normal, yaitu sebanyak 52 responden. Yang kedua, yaitu kadar kolesterol total pada lansia penderita hipertensi berdasarkan usia. Berdasarkan data pada tabel 8 menunjukkan bahwa kadar kolesterol total tinggi sebagian besar terdapat pada kategori pralansia, yaitu sebanyak 6 orang. Pada lansia akan mengalami penurunan sistem metabolisme tubuh yang menyebabkan aktivitas reseptor LDL semakin berkurang, di mana sel reseptor ini berfungsi sebagai pengatur peredaran kolesterol di dalam darah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawati pada tahun 2019, di mana didapatkan bahwa responden dengan usia 46 sampai 65 tahun yang memiliki kadar kolesterol tinggi sebanyak 52 orang dibandingkan dengan usia 20 sampai 45 tahun yang memiliki kadar kolesterol tinggi sebanyak 5 orang. Yang ketiga, kadar kolesterol total pada lansia penderita hipertensi berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan data pada tabel 9 menunjukkan bahwa kadar kolesterol total tinggi pada responden memiliki nilai yang sama antara laki-laki dan perempuan masing-masing sebanyak 4 orang. Nah, kadar kolesterol pada perempuan lanjut usia mengalami peningkatan yang disebabkan oleh hormon estrogen mengalami penurunan akibat dari berhentinya proses menstruasi. Kadar estrogen pada perempuan menjadi penyeimbang antara kolesterol HDL dan LDL. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan kawan-kawan pada tahun 2022 yang tertera pada slide. Kadar kolesterol total pada lansia penderita hipertensi berdasarkan pekerjaan. Berdasarkan data pada tabel 10, diperoleh hasil kolesterol total tinggi paling banyak diderita oleh nelayan, yaitu sebanyak 3 orang. Hal ini dikarenakan kondisi geografis puskesmas yang dekat dengan pesisir pantai, sehingga sebagian besar masyarakat di sekitarnya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Selain itu, pola makan lansia yang sering mengonsumsi makanan berlemak tinggi dan berkolesterol tinggi juga menjadi salah satu faktor pemicunya. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwaningrum pada tahun 2018. Dari 61 nelayan yang diteliti, menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan memiliki kadar kolesterol tinggi dengan persentase 50,9%. Kadar kolesterol total pada lansia penderita hipertensi berdasarkan indeks massa tubuh. Berdasarkan data pada tabel 11 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki kategori obesitas, yaitu sebanyak 5 orang. IMT berlebih atau obesitas tidak selalu memiliki kadar kolesterol total yang tinggi. Hal ini dikarenakan kadar kolesterol total yang tinggi tidak selalu dipengaruhi oleh obesitas, tetapi dapat dipengaruhi oleh pola makan lansia yang sering mengonsumsi makanan berlemak dan berkolesterol tinggi. Hasil yang sama juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan kawan-kawan pada tahun 2014. Dari 96 responden yang diteliti, dengan uji C-square menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara indeks massa tubuh dan kadar kolesterol total. Adapun simpulan dalam karya tulis ilmiah ini yaitu sebagian besar responden tergolong dalam kategori pralansia yaitu sebanyak 19 orang, sebagian besar lansia berjenis kelamin perempuan sebanyak 19 orang, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga sebanyak 12 orang, dan indeks massa tubuh tidak obesitas sebanyak 20 orang. Yang kedua, kadar kolesterol total pada 30 responden diketahui sebanyak 8 lansia memiliki kadar kolesterol total normal, sebanyak 15 lansia memiliki kadar kolesterol total ambang batas, dan sebanyak 7 lansia memiliki kadar kolesterol total tinggi. Yang ketiga, kadar kolesterol total tinggi dominan terjadi pada responden dengan kategori pralansia, yaitu sebanyak 6 orang, berjenis kelamin perempuan sebanyak 6 orang, dan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 4 orang, dengan pekerjaan sebagai nelayan yaitu 3 orang, dan memiliki kategori indeks massa tubuh obesitas yaitu sebanyak 5 orang. Adapun saran penelitian yang pertama untuk puskesmas 2 negara, diharapkan untuk terus meningkatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada lansia di puskesmas 2 negara untuk meminimalisir risiko penyakit hipertensi dan hiperkolesterolemia. Bagi lansia penderita hipertensi diharapkan agar tetap menjaga pola hidup sehat dan mengurangi mengonsumsi makanan berlemak.
Bagi peneliti selanjutnya, dengan melihat hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk peneliti selanjutnya dan mengembangkan variabel lain yang berhubungan dengan hiperkolesterolemia. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.